Karakteristik metode harga pokok pesanan. Nah, sesuai judul bab ini, kita memang belajar metode harga pokok pesanan. Tapi di sini ada satu hal yang saya tekankan, jadi pengumpulan biaya produksi suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan produksi perusahaan tersebut. Maksudnya karakteristik kegiatan produksi perusahaan tersebut itu apa, Bu? Nah, ini saya ingatkan lagi. Maksudnya, apakah perusahaan tersebut berdasarkan pesanan atau massa gitu ya. Nah, yang dibahas dalam bab ini kita berdasarkan pesanan ya, karena memang sesuai judulnya kita belajar dulu tentang metode harga pokok pesanan. Terus, karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasar pesanan apa, Bu? Nah, ini proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Nah, maksudnya bagaimana setelah kita memproduksi ini, otomatis diserahkan ke divisi lain, jadi kita terputus sampai sini, terus kita mengerjakan pesanan baru lagi. Maksudnya seperti itu ya, kenapa terputus-putus? Misalkan kita di bagian pengolahan baku. Nah, setelah diolah bahan baku, mungkin nanti dia tidak langsung jadi barang jadi, tapi jadi barang dalam proses dulu. Nah, misalkan kita di perusahaan sepatu, misalkan ya, kita pertama beli bahan baku. Nah, di sini bagian pertama kali yang bekerja itu dia melihat pesanan, oh pesanan sepatunya seperti ini. Nah, dia membuat ini, apa namanya, polanya gitu, membuat pola. Nah, setelah selesai membuat pola, jadi dia diserahkan ke terjadi barang dalam BDP ya, berarti barang dalam proses dia diserahkan ke divisi selanjutnya, terus dia mengerjakan pesanan baru lagi. Nah, setelah terjadi pola tadi nanti yang mengelem dan menambahkan aksesoris sesuai pesanan tersebut berarti divisi selanjutnya gitu. Yang penting divisi sebelumnya itu sudah menyediakan pola-polanya gitu, tapi yang eksekusi terakhir nanti divisi selanjutnya. Makanya berdasarkan pesanan itu dikatakan terputus-putus ya, karena sesudah mengerjakan pesanan satu, terus kita menunggu pesanan yang lainnya lagi. Jadi tidak serta-merta mengulang terus gitu, karena kalau yang pesanan secara massa itu kan dia pasti stok barang ya, tapi kalau pesanan itu dia hanya bekerja berdasarkan pesanan. Jadi setelah selesai kita mengerjakan pesanan tersebut, ya sudah kita berhenti menunggu adanya pesanan lagi gitu. Terus yang kedua, tadi sudah saya jelaskan ya, jadi dia produknya sesuai spesifikasi yang ditentukan pemesan. Terus yang ketiga, produksinya tidak nyetok, berarti dia digunakan untuk memenuhi tujuan pemesan. Nah, terus karakteristik, kalau yang sebelumnya tadi karakteristik usaha perusahaannya. Nah, di sini perhatikan ya, tapi yang B adalah karakteristik metode harga pokok produk pesanan seperti apa, Bu? Yang pertama, dia tentunya produk yang diproduksi sesuai spesifikasi pemesan. Terus biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung di sini maksudnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung contohnya atau disebut dengan istilah biaya overhead pabrik ya. Terus manfaat ini, informasi harga produksi pesanan ini sudah bisa dipahami sendiri ya, tidak ada yang perlu saya tegaskan. Terus yang kita di bab ini kita berjumpa nih dengan namanya rekening kontrol dan rekening pembantu gitu. Nah, rekening kontrol menampung data yang bersumber dari jurnal, sedangkan rekening pembantu digunakan untuk menampung data yang bersumber dari dokumen sumber. Nah, untuk menjelaskan definisi ini sudah ditampilkan berupa bagan ya. Jadi kalau dokumen sumber itu nanti misalkan nota atau apa itu nanti dibuatkan jurnal. Nah, dari jurnal itu nanti akan menjadi buku besar. Kalau istilah di pengantar akuntansi dulu buku besar ya istilahnya. Nah, di sini kita menyebut buku besar itu sebagai rekening kontrol. Nah, itu nanti akan dilakukan rekonsiliasi dengan rekening pembantu atau yang dulu di mata kuliah pengantar akuntansi kalian mengenalnya dengan buku pembantu. Nah, rekonsiliasi ini maksudnya dibandingkan ya ada selisih enggak seperti itu. Terus kita di bab ini kita akan mengenal yang namanya kartu harga pokok atau bahasa Inggrisnya adalah job order cost sheet. Nah, kartu harga pokok ini disebut atau berfungsi sebagai rekening
pembantu gitu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk karena dia langsung dari dokumen sumber tadi ya sesuai bagan sebelumnya. Jadi kalau yang lewat jurnal kan namanya rekening kontrol. Nah, ingat, ini saya ingatkan lagi, kalau rekening kontrol adalah buku besar, tentunya bersumber dari jurnal. Nah, kalau sampai sini masih bingung, silahkan cek lagi slide sebelumnya dan pahami penjelasan dan gambar skemanya. Nah, contoh kartu harga pokok ini seperti di buku kalian juga ada seperti ini ya. Jadi dia kan tujuannya apa kartu harga pokok nih bagi yang lupa saya ingatkan lagi. Tujuannya untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk gitu. Jadi makanya di sini sudah ada tanggal karena dia per pesanan produk gitu ya. Jadi di sini ini apa namanya? Detail. Jadi misalkan per pesanan produk nih tanggal pesan 2 Januari, tanggal selesai 22 Januari. Jadi contoh dari kartu harga pokok itu seperti ini ya. Jadi sifat pesanannya apa, terus harga jualnya, terus jumlahnya ini sudah ada. Nah, ini ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik rinciannya sudah ada. Oke, dari bab ini saya rasa sudah cukup sekian ya penjelasan dari saya untuk pemahaman tentang jurnalnya bisa dipahami di contoh 1 sampai ini apa namanya? Contoh 1 halaman 45 sampai sebelum rangkuman. Seperti itu ya, tapi saya harap dari penjelasan saya dan lewat PPT ini Anda semua sudah lebih paham. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.